Selamat pagi kepada yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Bapak Robi, kepada teman-teman yang saya banggakan, dan kepada siapapun yang sengaja atau tidak sengaja memutar video saya ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita diberikan kesehatan dan karenanya saya dapat berdiri di sini untuk membuat video pembahasan. Adapun tema atau judul yang saya angkat yaitu karya ilmiah untuk kemajuan bangsa. Nah, yang melatar belakangi pemilihan tema tersebut yaitu satu, karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, yang menjadikan karya ilmiah menjadi sesuatu yang penting. Kedua, kita diharapkan dalam masa ini untuk memproduksi ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, untuk melunasi tugas bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu karya ilmiah? Apakah karya ilmiah sama dengan karya seni? Tentu berbeda. Karya ilmiah itu bersifat ilmiah dan objektif, sedangkan karya seni bersifat subjektif dan hanya menggambarkan perasaan sang kreator. Lalu, apa itu karya ilmiah secara definisi? Menurut Otto Wijoyo, karya ilmiah yaitu karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan ditulis dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut KBBI, yaitu karya tulis yang ditulis dengan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari observasi, eksperimen, maupun kajian pustaka. Nah, lalu apa tujuan dari membuat karya ilmiah ini? Tentu banyak. Pertama, sebagai wahana menuangkan ide secara tersurat atau tertulis dan sistematis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana melatih cara berpikir dan menulis agar lebih logis dan sistematis. Lalu yang keempat, melatih agar pelajar tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi dapat memproduksi ilmu pengetahuan. Contohnya, membuat teori baru ataupun membuktikan teori-teori lama agar lebih kuat. Nah, lalu yang berhubungan yang kelima, yaitu sarana pembuktian atau pemecahan masalah. Yang keenam, melatih keterampilan dalam membuat penelitian. Nah, ini erat hubungannya dengan tahap kita selanjutnya pada perkuliahan. Lalu, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu sistematis, berdasarkan kaidah yang berlaku, logis, yaitu dapat diterima akal sehat. Yang ketiga, objektif, dipandang secara umum. Yang keempat, faktual, berdasarkan yang ada, fakta yang ada. Lalu yang kelima, struktur sajiannya sangat ketat. Yang keenam, komponen dan substansinya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, yang ketujuh, terdapat sikap penulis. Sikap penulis yang bahwa menyatakan penulis tersebut objektif. Dapat disampaikan dengan kalimat pasif agar lebih menekankan. Lalu dengan gaya bahasa impersonal, tanpa kata ganti. Lalu yang kedelapan, bahasa efektif dan baku. Cukup efektif agar lugas dan dapat menjangkau banyak orang. Lalu menggunakan makna denotasi atau makna sesungguhnya agar tidak terjadi keambiguan. Lalu karya ilmiah ini terdapat juga macam-macamnya. Nah, yaitu satu, karya ilmiah populer, yaitu karya ilmiah yang ditemukan dengan mudah ditemukan atau dijumpai di kalangan masyarakat, seperti surat kabar, tabloid, majalah, ataupun artikel. Yang kedua, karya ilmiah semi formal yang dengan mudah ditemukan di dunia persekolahan, seperti makalah maupun laporan. Adapun kalau di dunia perkantoran yaitu kertas kerja. Lalu yang ketiga, karya ilmiah formal yang strukturnya sangatlah jelas dan terlihat sangat rumit yang ditemui di perkuliahan, yaitu seperti skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Lalu menyinggung mengenai struktur, bagaimana strukturnya? Berikut saya akan jelaskan struktur karya ilmiah, yaitu satu, judul. Judul harus menggambarkan ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan topik yang akan dibahas. Nah, setelah judul yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, mengapa masalah tersebut diangkat. Nah, lalu yang kedua, perumusan masalah biasanya terdiri dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu yang ketiga, tujuan penulisan atau tujuan diangkatnya masalah ini. Lalu yang keempat, yaitu manfaat penulisan. Setelah itu, yang ketiga, kerangka teoritis atau landasan teori atau kajian pustaka, yaitu teori-teori yang didapatkan dari berbagai sumber untuk dijadikan acuan atau agar dibandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu yang keempat, metodologi penelitian, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Ada 3, yaitu deskriptif yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif,
yang kedua eksperimen, dan yang ketiga yaitu penelitian kelas. Nah, berupa pertanyaan atau kuesioner yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, lalu setelah metodologi yang kelima, pembahasan merupakan bagian yang paling penting, yang berupa isi pokok dan juga data yang didapatkan. Data ini dapat dikorelasikan dengan landasan teori agar landasan teori ini menjadi semakin kuat, atau dapat dibandingkan dengan landasan teori tersebut. Nah, setelah pembahasan, maka yang keenam yaitu simpulan dan saran. Simpulan berupa ikhtisar ataupun ringkasan dari keseluruhan tulisan karya ilmiah tersebut. Dan saran yaitu berisi saran agar penulisan karya ilmiah ini ataupun penelitian ini lebih baik. Nah, maka dari itu pada saran harus ada kalimat yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa karya ilmiah ini atau penelitian ini akan dilakukan oleh pihak lain. Berikut contohnya saya cantumkan di sini. Nah, lalu setelah itu ada daftar pustaka, bagian yang terakhir. Daftar pustaka yaitu tempat untuk mencantumkan segala sumber yang dijadikan bahan untuk penulisan karya ilmiah. Nah, daftar pustaka ini juga banyak ketentuan-ketentuan dan aturannya. Berikut saya cantumkan di sini agar video tidak terlalu panjang. Nah, setelah pembahasan tersebut, kita simpulkan bahwa karya ilmiah ada karya ilmu pengetahuan yang ditulis menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu tujuannya yaitu untuk wahana menuangkan ide, pengantar kepada masyarakat, melatih menulis, cara menulis dan berpikir, dan sebagai partisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ciri-cirinya yaitu sistematis, logis, objektif, faktual, struktur sajian sangat ketat, komponen dan substansi terdiri dari 3 bagian besar, lalu terdapat sikap penulis, bahasa efektif dan baku, dan makna denotasi. Lalu strukturnya secara garis besar yaitu 1 judul, 2 pendahuluan, 3 kerangka teoretis atau landasan teori, 4 metodologi penelitian, 5 pembahasan, 6 simpulan dan saran, dan 7 daftar pustaka. Sekian pembahasan dan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena ini masih jauh dari sempurna. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Saya Richard Dalton pamit. Terima kasih.